Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Senang sekali saya bisa kembali hadir buat podcaster seluruh Indonesia, khususnya buat warga Dumai. Di malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita, tapi bukan wanita biasa. Dia adalah seorang polisi wanita yang saat ini menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Dumai. Belum lama sih beliau menjabat, tapi nanti lebih detail kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi tetap di sini aja, terus pantau kita terus di Radio Puff. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih buat para sponsor juga yang sudah bantu kita selama ini hingga kita bisa terus berjalan menghadirkan karya-karya untuk masyarakat Kota Dumai, memberikan informasi, edukasi, dan juga wadah buat mengklarifikasi isu-isu yang beredar dalam masyarakat. Baik, selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam ya. Kasat Lantas Bu ya. Ya betul. Di usia seperti ini saya bayangin masih muda nih loh ya. Tapi sudah punya karir yang baik ya. Jadi saya perkenalkan beliau. Beliau adalah AKP Lili Sufiani SIK. Benar Bu ya? Betul. Boleh tahu nih, sebelumnya dari mana nih Bu? Bertugas di mana? Sebelum menjabat jadi Kasat Lantas Dumai, kami menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Pelelawan. Oh, masih Kasat Lantas juga ya? Betul. Oh, jadi pindah ya dari Pelelawan pindah ke Dumai. Iya, betul. Jadi setelah terima jabatan kemarin kalau nggak salah saya 26 Juli ya 2023. Betul. Jadi saat ini udah September. Belum genap 2 bulan juga Bu ya? Belum. Ya. Yang sudah dijalani nih di Kota Dumai ya. Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Yang sudah dijalani saat ini sebulan lebih ya? Iya. Apa nih kesannya di Kota Dumai nih? Iya, saya pertama masuk di Kota Dumai, kotanya nyaman, damai, ramai. Kemudian pas saya masuk wilayah kotanya, wah masyarakatnya tertib gitu, tertib berlalu lintas, terutama di pagi hari. Oke. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Pas masuk sore hari sudah helm sudah tidak ada lagi. Ya? Betul. Oke. Jadi itu yang disampaikan Bu AKP Lili Sufiani. Awalnya baik sih di pagi hari tertib ya, tertib. Tapi di sore hari kenapa tidak tertib juga ya? Kenapa tidak sama seperti waktu pagi hari? Betul. Intinya mudah-mudahan adanya Ibu di sini bisa menertibkan lagi Bu ya. Amin. Dengan lebih persuasif lagi, langkah-langkah lebih humanis. Betul. Simpati, empati masyarakat perlu kita raih lagi kembali ya. Oke, sebelumnya Ibu menggantikan yaitu AKP Akira Ceria. Beliau ditugas ke mana Bu? Saat ini Bu AKP Akira Ceria menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Pelelawan. Kasat Lantas juga ya? Betul. Jadi kami Ceng jadi Bu ya? Ceng, betul. Oke. Akpol tahun berapa Bu? Kami Akpol tahun 2023. 2023. Nama detasemennya Budi Luhur Bayangkara. 2003, 2002 2013. sorry 2013 ya. Budi Luhur Bayangkara. Ratingnya berapa waktu itu Bu? Satu angkatan kami itu 283 orang. 283 seluruh Indonesia Bu ya. Seluruh Indonesia, tapi untuk polwannya sendiri itu ada 48 orang. Masih terjalin komunikasi Bu ya? Alhamdulillah kami masih grup komunikasi, betul. Ya. Terutama kalau lagi ada kegiatan angkatan, pasti kami saling support, betul. Kenapa sih Bu harus jadi polwan? Apa nggak ada cita-cita lebih aman gitu? Kenapa Bu? Motivasinya apa nih dulu? Kalau saya motivasinya cuman satu. Apa tuh? Tidak mau kuliah. Karena kalau kuliah itu belum tentu dapat kerjaan. Ya? Betul, masih mencari-cari lagi. Nah, itu jadi termasuk juga dulu kan kendala di biaya. Takutnya nanti di tengah jalan kita sudah kuliah, rupanya tidak ada biaya seperti itu. Ya? Iya. Oke. Jadi motivasi kalau bisa dapat kerjaan yang memang langsung cepet punya aja, gaji gitu. Gaji, terus bagus juga karirnya. Betul. Kan. Alhamdulillah keterima pula itu Bu ya. Luar biasa ya. Rezeki Bu nih berarti ya. Luar biasa. Gak gampang loh Bu ya. Akpol ya, seorang wanita pula ya. Oke, baru-baru ini kita peringati Hari Polwan tanggal 1 September kemarin Bu ya. Jadi kalau kita ngomongin seputar polisi wanita, zaman saat ini sudah makin berkembang. Intinya posisi wanita juga, Polwan dalam hal ini sudah banyak menempati posisi-posisi strategis di institusi Polri Bu ya. Betul. Tanggapan Ibu nih Bu?
Ya alhamdulillah Polwan diberikan kesempatan juga untuk berkarir seperti dengan polisi laki-laki. Ya, alhamdulillah, dan kami juga sebagai perempuan bisa membuktikan bahwa kita tuh bisa juga memimpin seperti itu. Mungkin dengan sifat keibuan kami atau perempuan ya, bagaimana yang lebih sifat asuh-asihnya ya. Betul, asih-asuh seperti itu. Di Dumai sendiri, di Polres Dumai yang saya lihat Waka Polwan Bu ya. Kebetulan Wakapolresnya juga Wakapolres Polwan. Terus di Kasatlantasnya Polwan. Ada lagi Bu yang lain tuh? Untuk di Polres Pelalawan yang di Dumai maksud saya? Ulangi, Polres Dumai. Polres Dumai. Polres Dumai 2 atau ada yang lain? Bu Nelly Humas? Bu Nelly benar. Kasih Humas ya. Bu Nelly betul. Polwan juga betul. Ya. Oke. Intinya jangan pandang sebelah mata nih. Eksistensi Polwan sudah banyak menempati posisi strategis di institusi Polri. Ya mudah-mudahan bisa menunjukkan kinerja yang makin baik juga, nggak kalah sama yang Polri lakinya Bu ya. Oke. Berkaitan dengan jabatan Ibu saat ini, mengemban sebagai Kasatlantas di Polres Dumai. Kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya tugas pokok dan tanggung jawabnya nih apa nih Bu? Intinya tugas pokok kami ya menjaga ketertiban dalam berlalu lintas. Terutama yang bertanggung jawab dalam menurunkan angka laka lantas ya. Betul. Dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib dalam berlalu lintas ya, menggunakan helm safety belt kalau berkendara roda 4 Bu ya. Betul. Kemudian kelengkapan surat-surat tidak melawan arus tentunya. Arus ya. Betul. Tidak berbonceng lebih daripada 2 ya. Oke, jadi dan itu ada termasuk ke sasaran kami juga di dalam operasi Zebra Lancar. Yang saat ini masih berlangsung Bu ya? Betul, saat ini sedang dari berlangsung. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 ini ya. Betul. Jadi sekitar masih ada 5 hari ke depan. Iya, 5 hari ke depan. 5 hari ke depan masih berlangsung operasi Zebra ya. Dari yang sudah dijalani nih operasi Zebranya Bu. Targetnya tadi ada beberapa item yang kita sudah sebutkan ya. Betul. Terus temuan ya dari yang sudah berlangsung ini apa saja Bu? Yang paling banyak untuk pelanggaran yang ada di Polres kita itu, di wilayah kita itu yaitu pelanggaran helm. Helm ya? Iya. Kayaknya nggak sayang sama kepala Bu ya. Padahal kita ingetin ini harus sayang ya. Betul. Karena safety-nya kan buat melindungi kepala juga. Betul. Ya. Karena ini sangat riskan Bu ya, kalau terjadi kecelakaan, kebentur apa gagal otak ya. Betul. Atau apa, jadi kalau seandainya memakai penutup kepala atau helm yang standar tentunya. Betul. Ini akan menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Betul. Ya jatuh aja, boleh lecet-lecet nggak apa-apa lah, jangan gagal otak, ini gila. Oke. Penindakan Bu, sejauh ini penindakan dalam temuan operasi Zebra ini langsung ditilang atau seperti apa? Ya, untuk penindakannya sendiri kita yang secara kasat mata seperti tidak memakai helm, melawan arus, itu kita melakukan penindakan langsung di tempat. Seperti itu. Namun untuk yang lain-lain kita juga ada namanya etle mobile atau etle handheld yang kita bisa memotret saja, itu bisa kita tilang elektronik. Betul. Udah diterapkan maksimal apa belum di Kota Dumai Bu? Untuk Kota Dumai sudah berjalan. Namun untuk konfirmasinya itu masih rata-rata untuk masyarakat masih banyak yang belum mengkonfirmasi untuk tebus dendanya seperti itu. Gitu. Temuan sudah ada ya Bu ya? Temuan sudah banyak. Surat sudah disampaikan juga ke masyarakat. Surat sudah kita kirim juga ke kantor melalui kantor pos dan tinggal menunggu konfirmasi dari pelanggarnya seperti itu. Tapi ada juga lah Bu kasus Bu ya, kasus ya suratnya beda alamat Bu. Gimana nih Bu? Kalau seperti ini Bu. Itu pernah terjadi Bu ya. Jadi pembeli pihak pertama sudah berganti pemilih. Berganti orang ya. Berganti otomatis kan alamatnya sudah berbeda. Nah, untuk pelanggar yang seperti itu apabila namanya sudah berubah bisa dikonfirmasi melalui petugas, kan ada di suratnya itu nanti menghubungi petugas, nanti silakan saja disampaikan, dan itu kendaraannya otomatis terblokir karena belum membayar dendanya seperti itu. Nanti setelah konfirmasi baru dibuka dendanya untuk kemudian membayar pajaknya, baik tahunan maupun 5 tahun. Ya, jadinya buat masyarakat Kota Dumai yang saat ini memiliki kendaraan tapi ternyata kendaraan itu sudah dialih tangankan, ya bisa melakukan konfirmasi nih. Takutnya nanti ada kejadian seperti ini, suratnya malah menyasar ke rumah saudara Anda ya. Itu juga disayangkan. Jadi alangkah baiknya dikonfirmasi ya Bu ya. Betul, konfirmasi ke petugas. Oke, terus juga yang
yang beli juga nih, yang sudah menerima nih, kalau dapat dipindah tangan suratnya diurus juga Bu ya. Disarankan segera membalik namakan. Balik namanya Bu ya, disegerakan gitu ya. Betul. Biar tidak hal-hal terjadi seperti ini tidak terjadi ya. Betul. Oke Bu, langkah-langkah persuasif Bu ya, buat masyarakat Kota Dumai ini, pasti ini lebih ditekankan ya. Artinya dalam artian sosialisasi ya. Apa saja sudah dilakukan Bu? Untuk saat ini kami dari Satlantas Polres Dumai sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama seperti Ghost to School. Ke sekolah-sekolah Bu ya. Tentunya sasarannya ke anak-anak SMP dan anak-anak SMA karena rata-rata anatomi laka lantasnya paling banyak itu pelajar umur pelajar antara 15 sampai 25 tahun. Usia ABG. Betul. Dapat motor, ya gagah-gagahan, kebut-kebutan nggak tahu aturan juga. Jadi sosialisasi ke sana Bu arah Bu. Betul. Terus kemudian kami juga dalam waktu dekat ini akan mengundang tentunya bekerja sama dengan Kadisdik, mengundang para guru dan juga kepala sekolah untuk kita rembukin mungkin untuk bagaimana sih biar anak-anak kita ini terutama pelajar untuk tertib, khususnya memakai helm dan juga ya tidak memboncengan lebih dari tiga. Jangan ugal-ugalan juga betul ya. Dan terutama pada malam hari tidak ikut balap liar seperti itu. Terkait pelajar tadi Bu, roda 2 berkendara roda sepeda motor tentunya mereka harus memiliki surat izin mengemudi. Betul. Jadi bagaimana nih aturan buat anak pelajar Bu? Untuk anak pelajar sendiri tentunya kan belum memiliki SIM karena usianya belum cukup gitu kan. Namun kan mayoritas rata-rata karena sekolahnya jauh pertimbangannya seperti itu. Jadi orang tua memberikan kelonggaran untuk memberikan kendaraan. Nah, kami di sini tetap menghimbau saja, tetap memberikan himbauan kepada adik-adik agar selalu tertib, kemudian minimal memakai helm, bagaimana safety reading yang benar gitu untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang fatal tentunya. Kemudian adik-adik sendiri ya kami tetap nanti menyarankan agar tidak menggunakan kendaraan roda 2. Kalau bisa diantar saja lah Bu ya. Iya, karena resikonya lebih besar. Betul. Ya. Jadi mungkin kepada orang tua ya, ini mau enak nih, mau apa, mau lebih simple aja, nggak mau repot ya. Betul. Udah belikan aja anak motor, tapi kadang-kadang nggak tahu juga resikonya ya. Betul. Di usia anak-anak yang masih labil ya, apalagi kadang-kadang rame lah kawan-kawannya juga, lingkungannya juga kebut-kebutan terus terpancing gitu kan. Sementara juga bisa membahayakan pengguna jalan yang lain, itu lebih bahayanya kan. Betul. Jadi kalau memang orang tua pada sayang anak-anaknya lebih baik diantar aja lah Bu. Ya. Kalau nggak diantar ya udah sewain ojek gitu kan, apa ya, ojek ya atau apa gitu ya. Saya dulu gitu Mas, ke sekolah dari SMP ke rumah 7 kilo. Saya terpaksa langganan ojek. Iya saya belum nanya loh. Ibu aslinya di mana nih? Aslinya? Oh iya, belum nanya ya. Lupa. Kami orang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan? Betul. Sulawesi Selatan berarti Bugis ya Bu? Bugis. Oh iya. Merantau di Riau. Iya. Banyak loh, rame di sini, rame ya. Alhamdulillah. Di sini masyarakat Dumai berbagai macam suku ya, agama juga ya, tapi sejauh ini toleransinya luar biasa terbangun di sini. Mudah-mudahan akan terus seperti ini. Betul. Kita tenang, nyaman. Terus kita juga mendoakan rekan-rekan kita saat ini di Batam ya, Rempang ya, mudah-mudahan masalah tetap selesai terus ya. Terus benturan-benturan antara aparat dan masyarakat tolong diredam ya, emosinya ditahan, cari solusinya ya. Segala sesuatunya pasti bisa diomongkan dengan baik. Mudah-mudahan ya. Kita juga turut berempati lah pada masyarakat di sana yang mungkin jadi korban juga ya. Kalau memang ada korban ya kayaknya adalah Bu ya, kena gas air mata sih ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada lagi yang lebih parah pada itu ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja dan cepat terselesaikan. Amin. Ya. Oke. Aturan main terkait razia ini Bu ya. Ini masyarakat juga pengen dapat informasi ya. Terkadang nih Bu, tanda kutipnya ada juga oknum-oknum nakal Bu ya. Kita nggak bisa menutup mata yang terjadi di masyarakat, tapi mudah-mudahan tidak di saat inilah dan tidak juga di zaman sebelumnya. AKP Ceria Akira ya juga tidak saya ada temuan ya, tapi mudah-mudahan sebelum itu kita ngomong sebelum itu ya terjadi di Kota Dumai ini Bu, ada seperti razia tapi razia nggak resmi nih Bu. Jadi biar masyarakat juga tahu nih beda ini mana razia resmi atau enggak gitu ya. Soal peletakan pelanggan kan harus ada aturan juga Bu ya. Nah bagaimana nih Bu? Untuk saat ini kami memberitahukan Mas kalau kami untuk razia stasioner itu tidak diperbolehkan.
Jadi sementara kami hanya menggunakan hunting, sistem hunting yang saya katakan tadi, yang khususnya pelanggaran yang kasat mata saja yang kami melakukan penindakan. Untuk aturan main razianya ya tentunya kita dibekali dengan sprint, surat perintah. Nah, yang itu saja. Kemudian nanti yang melakukan penilangan tentunya anggota kita yang sudah punya sertifikat penyidik seperti itu. Ya, yang saya tahu saat ini memang tidak sembarangan petugas di lapangan melakukan razia karena ada juga sertifikatnya Bu ya. Betul. Tapi yang terjadi ada beberapa juga nih, kita nggak boleh nutup mata juga, ada oknum-oknum nakal ya. Intinya komitmen Ibu nih sebagai Kasat Lantas saat ini, jika terjadi anggota Ibu melakukan tindakan yang saya sebutkan tadi. Kalau memang ada seperti itu silakan laporkan ke saya. Nanti saya yang tindak Bu ya. Karena saya pastikan sudah saya sampaikan juga dengan anggota dan jajaran untuk tidak berbuat terutama hal-hal yang tanda kutip mencoreng nama baik institusi seperti itu. Apalagi ini sifatnya oknum kan. Betul. Ya. Intinya masyarakat Kota Dumai untuk menyikapi hal-hal seperti ini jangan hanya berceloteh ngomong kemana-mana. Mendingan ya laporkan saja langsung. Ya laporkan saja kepada pimpinannya. Intinya dalam hal ini Kasat Lantas sudah menyampaikan komitmennya. Betul. Ya. Ini juga terekam, ada jejak digitalnya ya. Sampaikan, akan kita tidak tegas pastinya Bu ya. Oke. Kalau misalnya masyarakat menemukan macet atau apa, silakan saja bisa DM saya juga melalui Instagram karena udah beberapa masyarakat udah ada kemacetan. Mereka nge-DM, Ibu ada macet di jalan sekian dan itu saya terima kasih sudah istilahnya care. Berarti kan masyarakat juga peduli. Jadi kita tinggal memberikan tinggal ke TKP-nya atau bagaimana menyelesaikan macetnya gitu. Permasalahan tadi Bu ya. Iya. Intinya kalau kita ngomongin macet memang statistiknya nggak besar lah Bu. Betul. Ya, tapi ada ini dalam artian mungkin kondisi jalan nih. Kondisi jalan mungkin lagi sedang perbaikan atau kendaraannya mogok seperti itu. Terus yang ketiga opsinya seperti pasar pagi ya. Pasar pagi ini juga jadi suatu hal yang mengganggu pengguna jalan nih Bu ya. Ya karena kenapa kadang pedagang ini makai badan jalan. Betul. Dan seharusnya jalan itu 5 meter karena terpakai sama dia 1 meter ya berkurang jadi ya akhirnya terjadilah hal seperti itu ya. Mungkin yang kita bisa sorot saat ini pasar pagi Bundaran ini udah jelas nih menjelang sampai jam 10-an jangan coba-coba lewat ke sana nih. Nah, kalau enggak ya memang luar biasa ya. Tapi itulah tadi ini intinya peraturan daerah juga penting nih diterapkan, ditegaskan lagi, dilaksanakan. Kalau dulu zaman-zaman dulu ramai itu Satpol PP pagi-pagi nih Bu. Ya karena juga mereka nertibkan, tapi saat ini kayaknya belum lah ya. Dia masih terjadi hal ini seperti kayak ada ya masih terjadi lah Bu di Pasar Dok juga ya. Tanggapan Ibu nih terkait hal ini Bu. Yang di pasar tadi, aktivitas di pasar. Untuk saat ini kami sementara setiap paginya selalu melaksanakan pengaturan pagi, terutama yang di daerah kayak Pasar Tumpah tadi juga kita prioritaskan dan memang untuk waktunya sendiri kami sampai jam 7:30. Iya. Namun untuk kegiatan setelah 7:30 itu kami tetap memberikan waktu untuk kepada masyarakat untuk menyelesaikan aktivitasnya di pinggir jalan seperti itu. Namun untuk masih tetap mengganggu, apabila masih tetap mengganggu mungkin itu ranahnya nanti ke penertiban dari peraturan daerah Bu. Peraturan daerah betul. Dalam hari ini tentunya Dinas Pasar ya, Dinas Perdagangan, terus Satpol PP-nya tuh sebagai aparat penegak perdanya Bu ya. Terus saya yang melihat ya saat ini kebetulan saya tinggal di Bukit Batrem Bu ya. Bukit Batrem itu di Simpang 4 itu kalau pagi memang saya ngeliat nih ya. Ada 2 petugas, kadang 1, kadang 2. Tapi yang saya lihat yang 1 ini kadang malah perwira yang jaga nih Bu. Luar biasa ya. Pagi-pagi ya, saya nggak ingat nama siapa. Tapi saya udah lama, beliau itu sudah lama di lantas nih Bu. Ya, saya lihat pagi ya kadang-kadang ya terbantu anak-anak sekolah itu memang di situ ya. Mudah-mudahan ini sebuah hal yang baik juga dan tentunya masyarakat terbantu nih Bu ya. Dan bisa dipertahankan dan diteruskan nih ya. Oke. Himbauan kepada masyarakat Kota Dumai Bu ya terkait yang di pasar tadi mungkin pedagang juga kita menghimbau lah gimana nih cara biar jalan tertib intinya kita menghimbau kepada masyarakat Kota Dumai agar selalu tertib dalam berlalu lintas, patuhi peraturan berlalu lintas, kemudian untuk kecepatannya sendiri jadikan kecepatan itu jadikan keselamatan adalah sebagai tujuan atau kebutuhan. Nah, jadi untuk kecepatannya apalagi di dalam kota ini agar diperhatikan karena rata-rata juga tidak mempedulikan kecepatan ya. Jadi rata-rata yang jual-jualan juga kan kasihan, kadang terganggu atau
bisa kena apanya. Ya, bisa terganggu keselamatannya lah Bu ya, jelas ya Bu ya. Nah, betul. Nanti kami kedepannya mau ini juga mungkin ya menyampaikan juga kepada Satpol PP. Kira ada bersinergi lagi Bu ya. Betul, bersinergi lagi untuk menertibkan khususnya pasar-pasar tumpah. Yang sudah memakan jalan betul. Ya. Terus kalau udah memakan jalan bukan hanya dagangan, ternyata kalau udah ke jalan dagangannya ujung-ujung orang beli di pinggirnya, motor diparkirin ke depan, makan lagi akhirnya memang itulah menjadi sumber permasalahan sehingga terjadi kemacetan ya Bu ya. Terus nih Bu, ada himbauan yang dilakukan oleh dari Kapolri sendiri soal Gakum, penegakan hukum yang lebih persuasif, menarik simpatik masyarakat, humanis dan sopan sih ya. Senyum sapa salam. Senyum sapa salam ya. 3S Bu ya. Tanggapannya Bu? Mungkin? Ya alhamdulillah itu sudah diterapkan dengan Satlantas Polres Dumai. Ya dimana yang tadi humanis, persuasif, kemudian senyum sapa salam tentunya setiap pagi kami melaksanakan pengaturan, kemudian apabila ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang ramai seperti Car Free Day juga kan kadang kami juga ke situ selalu hadir sambil membagikan brosur-brosur himbauan tertib berlalu lintas seperti itu. Ya intinya di Lantas Polres Dumai ya yang kita rasakan saat ini tidak seperti dulu mencekam Bu ya. Ini ini bahasa masyarakat ya. Saya juga mewakili masyarakat mungkin ya. Intinya banyak hal juga. Intinya kalau udah berhubungan dengan polisi lalu lintas itu suatu kayak lihat apa gitu kan. Polisi lah kayak serem gitu. Tapi sudah beberapa akhir ini memang banyak perubahan sih Bu ya. Mudah-mudahan Ibu yang saat mungkin belum genap 2 bulan. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih humanis lagi ke masyarakat sehingga melihat polisi lalu lintas ini kesannya nggak jadi seserem itu gitu kan. Karena serem mungkin karena melanggar aturan kayak Bu ya. Betul. Tapi kalau memang nggak bawa surat bawa apa itu kayaknya nggak ada takut sebenarnya Bu ya. Tapi mungkin karena ada aturan yang salah nggak pakai helm mungkin polisi kabur ya. Ya rata-rata yang takut itu yang pasti yang melanggar Bu ya. Orang yang sudah tertib pasti tidak takut. Biasa aja Bu ya sebenarnya. Malah kami ini info nih Mas, kami yang malah yang tertib lalu lintas kami bagikan baju kaos. Terima kasih sudah tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas dan saya lihat juga kemarin bagi-bagi helm juga. Bagi-bagi helm kemudian ada bagi-bagi coklat. Wow. Coklat nggak dibahas ini Bu? Next ya. Next ya. Oke, intilah langkah yang sudah dilakukan Polri tentunya di Polres Dumai juga ya. Himbauan dari Kapolri sudah dilaksanakan dan tentunya saat ini kalau kita ngomongin belum maksimal karena ibu ini belum genap 2 bulan di Kota Dumai ya. Wajar lah masih ada langkah-langkah maksimalkan. Nah, intinya dengan waktu yang tersisa nantinya mudah-mudahan lebih lama lagi ya. Betul. Bisa melakukan hal terobosan-terobosan yang baik ya. Intinya buat menjaga masyarakat ya agar angka kecelakaan lalu lintas itu semakin berkurang dari waktu ke waktu ya. Angka pelanggaran juga makin berkurang juga. Waktu tujuannya adalah untuk ketertiban dan kenyamanan Bu ya. Meningkatkan ketertiban masyarakat. Ya, intinya itu deh. Apapun ya kalau mikirnya gini-gini begitu intinya dari tujuan akhirnya itu adalah buat masyarakat sendiri Bu ya. Betul. Bukan buat Polres kan? Iya. Ya. Apalagi helm buat keselamatan siapa? Kepala kita sendiri kan? Tapi kadang-kadang kalau diingetin malah nggak mau nih gimana nih Bu? Nah itu dia. Padahal kan terutama pelajar ya Pak ya itu kan demi masa depan dia juga. Kalau misalnya dia kecelakaan itu nanti kedepannya bagaimana? Apalagi sudah cacat misalnya kan seperti itu. Jadi intinya mudah-mudahan ya harus Dumai, dari kesadaran pribadi sih. Ya. Iya. Kalau dipaksa-paksa juga terus-terus kalau dirinya nggak mau ada aja jalannya buat ngindar kan Bu ya. Kucing-kucingan, polisi nyuruh dulu ya. Hilang polisi lagi lewat lagi ya. Intinya banyak cara juga buat mengelabui tapi banyak cara juga kalau memang punya kesadaran sendiri bakal lebih enak nih. Betul. Intinya bakal lebih kalau udah ada kesadaran ini bakal lebih apa gitu ya. Nggak tanpa beban gitu ngelakuinnya enak gitu ya. Sudah jadi kebiasaan. Nah, jadi bukan karena terpaksa, bukan karena karena ini, disiplin tapi memang karena sudah biasa. Ya, tapi memang karena kesadaran sendiri dan enak ngejalaninnya ya. Betul. Lagian nggak tambah jelek kok pakai helm Bu ya, biasa aja. Ganteng ya. Ganteng pakai helm kok. Ya. Betul. Kecuali helmnya memang helm yang ada yang kayak gini kan untuk. Oke, yang udah dijalanin belum 2 bulan ya. Terus dalam waktu dekat ini katanya Lantas punya hari yang istimewa nih Bu. Hari Lantas ya Bu ya. Hari lalu lintas. Hari lalu lintas diperingati tiap tanggal berapa nih Bu?
Hari lalu lintas itu diperingati setiap tanggal 22 Desember. September. Untuk tahun ini sudah yang ke-68. 68 tahun ya. Sukses buat Lantas ya. Mudah-mudahan makin memberikan pelayanan yang baik buat masyarakat. Betul, ya, semakin menjaga presisi. Oke. Presisi itu apa sih, Bu? Presisi. Gini, Bu ya. Satu aja, Bu. Apa yang terkandung dalam presisi itu apa? Satu aja. Responsibilitas dalam artian respon segala sesuatu dengan cepat gitu ya. Betul. Laporan warga, ada laporan ditanggapi dengan cepat, nggak pilih-pilih juga kasusnya ya. Itu Bu ya? Betul. Kemudian untuk hari lalu lintas sendiri, kita ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan, khususnya dari Polres Pelalawan terus saya dari tadi. Berapa lama sih Bu sebenarnya di sana, Bu? 1 tahun 8 bulan. Kayaknya banyak kenangan nih tapi mudah-mudahan karena belum adaptasi Bu ya. Iya. Jadi ada beberapa rangkaian sudah kita laksanakan. Yang pertama seperti Anjang Sana. Anjang Sana itu berkunjung ke kawan personil Polri yang pensiunan Polri. Pensiunan Polri. Betul. Kemudian yang rekan-rekan satuan lalu lintas yang sudah mengalami sakit menahun. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga ada melaksanakan bakti sosial Anjang Sana ke panti asuhan. Bu ya. Nah, kemarin hari Senin kami melaksanakan donor darah juga. Ya, dan dengan dibantu dengan instansi samping seperti Jasara Harja. Kesehatan mungkin. Iya, kemarin itu dari rekan-rekan TNI juga, ya. Kemudian Satpol PP, Dishub, mereka semua support untuk kegiatan kami. Ikut donor darah mereka, Bu, ikut semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan semoga membantu bermanfaat juga, ya. Bermanfaat. Karena kalau kita ngomong di PMI itu selalu saja kekurangan darah ya. Iya. Mudah-mudahan ada yang seperti ini bisa terbantu nih orang yang butuh darah Terakhir cepat. Kemarin ada pemberian bantuan air minum, air bersih gitu. Kemarin disupport juga dengan Pak Wali Kota dan bersama Kapolres Dumai, kami melaksanakan kegiatan pemberian air itu di lokasinya di Sungai Sembilan ya. Bu ya. Ya, Sungai Sembilan di sana tuh. Batu Tritip. Jauh ya. Belum hafal Bu dari itu. Nah, masih aja belum sampai situ kan. Pernah Bu. Melalui buaya-buaya itu. Ada buaya, boleh lihat buaya. Buaya. Rupanya. Tapi buaya darat tidak mematikan. Buaya darat tidak mematikan, Bu ya. Betul. Oke, terus Bu? Kemudian nanti dalam waktu dekat kami akan melaksanakan juga olahraga bersama dalam rangka hari lalu lintas juga. Kemudian yang terakhir nanti ada pelaksanaan syukuran hari lalu lintas. Puncaknya Bu ya. Puncaknya. Di 22 September. 22 September, namun untuk pelaksanaan yang ada di direktorat itu nanti dilaksanakan tanggal 25. Apel besarnya? Dari direktoratnya nanti seluruh Kasat Lantas jajaran diundang. Oh gitu. Gitu. Nanti ada pemberian penghargaan juga. Ya. Alhamdulillah nih. Apa nih? Polres Dumai dapat juara 3 untuk lomba puisi. Lomba puisi Bu ya? Tingkat SMP. Betul. Oke. Dilaksanakan di mana nih kegiatannya? Kemarin dilaksanakan di Direktorat Polda. Polda Riau Bu ya? Polda Riau. Nah, untuk syukurannya pemberian penghargaannya nanti dilaksanakan di Direktorat juga. Direktorat juga ya. Seperti itu. Oke. Baik, di sela-sela momen terakhir nih Bu ya. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Dumai ya? Mungkin perkenalan udah tadi ya. Terus ya di menit-menit terakhir ini mungkin bisa disampaikan himbauan atau apapun yang disampaikan, silakan Bu. Kami dari Satlantas Polres Dumai menghimbau agar selalu tertib, mari selalu tertib berlalu lintas, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Kami mengajak masyarakat Dumai agar mari sama-sama kita menjaga kenyamanan Kota Dumai dengan tidak memakai knalpot brong. Wah, iya. Karena kalau kita lihat ya setiap malam hari itu terkadang bising ya. Bising ya, mengganggu orang tidur istirahat. Betul. Saja Bu? Itu saja. Oke. Jadi kita ingatkan buat masyarakat Kota Dumai, kesimpulannya hadirnya malam ini ya Ibu AKP Lili Bu ya. Adalah untuk memperkenalkan beliau ke masyarakat Kota Dumai. Ini loh sosok Kasat Lantas yang menjabat di Polres Dumai saat ini belum genap 2 bulan ya. Mudah-mudahan hari beliau
bawa perubahan dan terobosan-terobosan yang lebih baik buat masyarakat Kota Dumai. Intinya kita pengen masyarakat Kota Dumai menyadari ya, dengan sadar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas ya. Terus juga segala sesuatunya didasari dengan kesadaran tadi. Mudah-mudahan nggak ada jadi sebuah beban. Betul. Dan intinya juga kita ingetin lagi buat adik-adik pelajar, orang tuanya ya. Mohon kalau memang bisa ya, alangkah baiknya diantar saja Bu ya. Betul. Diantar saja. Tapi kalau memang udah nggak bisa gimana lagi dong Bu ya. Tapi intinya pengen seperti itulah ya. Apalagi kita pengennya mereka juga terjaga secara keselamatannya. Biar tidak resiko kecelakaan lalu lintas tidak lebih besar Bu ya. Betul. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah pantau kita juga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.